Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mustaki dengan NIM 9214202130. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6, yaitu tentang sistematika dan akuntansi keuangan mudharabah. Jadi, pengertian mudharabah yaitu akad kerjasama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal dengan pengelola modal dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan seperti dibagi 2, dibagi 3 atau dibagi 4. Yaitu hikmah mudharabah yaitu mengangkat kemiskinan dari kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasikan bentuk kasih sayang antar sesama. Bentuk kerjasama ini memiliki 2 manfaat bagi modal. Yang pertama yaitu memperoleh pahala dari Allah karena ia dapat mengangkat perekonomian orang yang tidak mempunyai modal dengan tidak membiarkan seorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini jika kerjasama tersebut dilakukan dengan orang-orang yang benar-benar tidak memiliki modal. Apabila yang diajak mudharabah itu orang kaya, hal itu akan memberikan faedah, tukar menukar. Yang kedua yaitu bertambahnya uang, melimpahnya sumber kesejahteraan. Adapun bagi pengelola, hal itu dapat menghilangkan kesempitan usahanya, beralih menjadi sanggup bekerja dan mampu mencari nafkah, sehingga ia tidak menjadi penyakit masyarakat. Kemudian yaitu metode perumusan teori akuntansi dapat berupa yaitu metode penyusunan akuntansi. Yang pertama, metode deskripsi, usaha mencoba-coba untuk membenarkan atau menjelaskan apa yang tersusun melalui praktik akuntansi. Dilihat dari manfaatnya, membenarkan apa yang ada dalam praktik. Kemudian yang kedua, metode normatif, yaitu usaha untuk menjawab apa yang semestinya sebagai norma peraturan yang harus diikuti dalam akuntansi, yaitu bagaimana yang seharusnya benar dalam praktik. Kemudian hukum syarat dan hukum mudharabah. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mudharabah itu ditinjau dari segi tujuan kedua adalah serikat laba. Yang pertama, rukun mudharabah menurut Hanafiyah. Rukun mudharabah adalah ijab dan kabul. Kemudian syarat-syarat mudharabah menurut Hanafiyah yaitu pertama, modalnya berupa mata uang yang berlaku menurut ketentuan hukum negara sebagai alat transaksi. Kemudian yang kedua, besarnya modal harus jelas jumlahnya ketika terjadi proses transaksi. Kemudian yang ketiga, modal harus ada pada pemilik ketika transaksi. Kemudian yang keempat, uang itu harus diserahkan penuh kepada mudharif agar ia dapat mengelola uang tersebut sesuai dengan usaha yang dijalankan. Kemudian yang kelima, bagian keuntungan pengelola modal harus jelas, misalnya separuh, sepertiga, atau sebagainya. Kemudian yang keenam, bagian keuntungan yang dijanjikan untuk pengelola modal diambil dari keuntungannya, bukan dari modalnya. Kemudian menurut ulama Malikiyah, syarat-syarat mudharabah menurut Malikiyah yang pertama, penyerahan modal kepada pengelola modal harus dilakukan dengan segera. Kemudian yang kedua, modal harus diketahui jumlahnya secara jelas sewaktu-waktu perjanjian dilaksanakan. Ketiga, tanggung jawab modal tetap dibebankan kepada pemilik modal. Yang keempat, modal harus berupa uang yang berlaku sebagai alat transaksi dalam suatu negara. Kemudian yang kelima, pembagian keuntungan harus jelas disebutkan dalam perjanjian. Kemudian yang keenam, salah satu pihak tidak boleh menentukan kelebihan keuntungan selain yang telah ditentukan dalam perjanjian.
Kemudian yang ketujuh, bagian keuntungan harus dibagi secara jelas. Yang kedelapan, modal harus dikelola oleh pengelola modal. Kemudian yang kesembilan, pemilik modal harus memberikan keluasan kepada pengelola untuk melakukan pekerjaan. Kemudian bagian E, pembagian keuntungan dalam muhadzabah. Menurut ulama fiqh itu pembagian keuntungan dalam muhadzabah tidak sah sebelum pemilik modal menerima modal belum mengembalikannya secara keseluruhan. Menurut Malikiyah, pembagian keuntungan dilakukan apabila pengelola modal tersebut tidak mengalami kerugian ketika digunakan untuk usaha. Sekian materi dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.